Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya dulur-dulurku? Semoga kabarnya kabar sehat, kabar baik. Pokoknya kehidupan sehari-hari ini dianggap hiburan terus. Jadi ini metu yo hiburan, neng sawah yo hiburan, arepe budal turu ya hiburan. Jadi ini ngipi barang yo ngipine malah dadi event sing asik. Mergo yo eventnya termasuk hiburan juga. Jadi ini ngipine ngipi apik lho. Ya dulur, saat ini buah merah saya sudah usia, ini tanamnya saya rasa berarti 15, 16, 17, 18 hari. Ya, saat ini buah merah saya ini sudah menginjak usia 18 hari. Ya dulur, saat itu saya pernah ngomong mau mupuk. Lah, untuk keadaan saat itu belum terhitung sudah memenuhi syarat. Ini saya pernah bilang, ini saya cross check ya. Saya pernah bilang kalau waktunya mupuk harus mupuk. Itu pedoman itu yang tidak bisa diugak-ugak. Itu saat bawang merah, saat bior. Jadi saat bior itu ndak usah diuntur-untur lagi, bisa diuntur ya 1-2 hari. Kalau bisa ya batasnya 1-2 hari. Jadi kalau sudah bior itu ndak usah menunggu sampai tinggi. Itu yang saya maksud. Jadi untuk pemupukan kedua kita kan sudah tahu untuk perkembangannya. Jadi perkembangannya kita rasa bagus. Nah, untuk pupuk selanjutnya kita bisa memilih 8 atau 10 hari saat setelah pupuk yang kemarin. Jadi dihitung, umpama Rabu mupuk, nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nggak apa-apa. Hari Sabtunya mupuk itu masih dalam keadaan masih wajar. Sebab untuk perkembangan bawang merah itu intinya saat bior. Jadi saat bior itu kunci untuk pertumbuhan pertama. Jadi tidak usah ditunda-tunda. Nah, untuk selanjutnya, untuk pemupukan kedua, sampean bisa lihat perkembangannya saat pemupukan pertama. Jadi saat pemupukan pertama kita sudah mendapatkan reaksi bagus untuk pertumbuhan bawang merahnya. Kita bisa memilih waktu yang tepat. Jadi wes iki sawangane kok wayahe mupuk wis cara cuaca barang wis matuk, terus tandurane barang ki cara 100 sampai teko, aja sampai teko 0 neh. Nek iso umpama 100 ya pupuk ki mamane kan 100, ukuran 100%. Nah, dia untuk durasi ini umpama dheweke 100 ki mudun aja sampai keblongan kosong. Jadi kalau bisa ya masih sekitar 20 atau 10% kita langsung mupuk. Jadi jangan sampai dibiarkan 0, apalagi min, tidak boleh ya. Itu jadi kunci pertama, pemupukan awal jangan sampai telat. Selanjutnya untuk pemupukan kedua, sampean bisa
memperkirakan pokoknya antara 8 sampai 10 atau 11 masih bisa, asalkan buah merah sampean untuk pemupukan pertama tidak telat. Itu untuk jarak sekitar 11 hari itu masih bisa ditoleransi, karena perkembangan buah merah itu kunci pertama itu saat bior. Saat bior jangan sampai telat pupuk dan telat air, kunci itu. Nah, dan untuk saat ini saya banyak mengamati untuk daerah-daerah Nganjuk ini, dari pengamatan saya, semua tanaman buah merah ini hampir terlihat saat panas juga untuk berapa sekitar 8 hari ini. Semakin tua buah merah itu semakin habis malah. Bukan karena ulat dulu. Jadi habisnya itu karena kayak ambuler, dia langsung roboh. Jadi terus mengering, roboh itu mengering. Analisa saya ini biasa yang saya alami dari dulu. Satu, memang untuk musim bulan sekitar tanam bulan 3 itu sampai masuk ke bulan 5 itu biasanya kalau pemakaian pupuk asal-asalan, jadi ini asal dipupuk wae, asal sementing jenenge pupuk. Nah, itu efeknya baru terlihat kalau buah merah itu sudah berlahan-lahan usia tua. Dia kebanyakan mengalami sakit-sakitan. Jadi kelebihannya sampean memakai pupuk seimbang itu, satu, dari kesehatan tanaman itu nanti akan terlihat. Jadi sampean ndak usah istilah piye ya, cara istilah iki ngitung-ngitung nek engko pupuk sing impor iku larang Mas. Nah, itu ndak usah dihitung-hitung. Coba dibandingkan dengan rusaknya tanaman sampean di ujung usia, sampai nanti akan menyesal. Jadi kita merawat sejak kecil, saat usia 25 masih bagus ya. Saat dia mau memperlihatkan buahnya, itu dia akan terganggu sampai usia ke 40 dan seterusnya. Jadi efeknya memakai pupuk yang tidak seimbang atau pupuk awur-awuran, sampean bisa kemungkinan bisa mengamati di daerah-daerah sampean. Coba nanti banyak yang komen mungkin kalau banyak kejadian seperti itu yang di sekitarnya. Jadi efeknya memakai pupuk yang tidak seimbang itu yang ke satu, tanaman saat usia tua akan melemah, daya tahan tubuhnya akan melemah. 2, untuk tanah berikutnya sampai tanemi, tanah itu perlahan-lahan juga akan rusak. Sebab apa? Dilihat dari perkembangan usia tua saja sudah rusak, berarti kan tanahnya itu rusak. Sebenarnya bukan buah merahnya yang rusak, tanahnya rusak. Sebab buah merah kan hidupnya kan dia akan menggantungkan tanah. Ibaratnya ke asupan iki memang dari tanah. Jadi nek tanahnya rusak, iki ya melok rusak. Ya memang rusak karena satu, kalau orang-orang bilang kan cuacanya tidak bagus lah. Karena cuaca tidak bagus, akhirnya
untuk apa ya, untuk kesehatan tanah juga enggak terjamin, sebab kan cuaca itu identik itu selalu berkaitan dengan tanah juga. Soalnya cuacane angin enek panase, iku yo tanah iku iso urip sehat. Jadi ini tanah itu termasuk urip. Mulane iso nguripi awake dhewe, iso nguripi tanduran. Nah tanduran kuwi ya enek metu asile iso nguripi awake dhewe. Jadi ini bumi, ibu dan mami. Ini aja macem-macem karo bumi. Nek awake dhewe kita merawat bumi dengan baik, dengan keseimbangan, memakai pupuk yang seimbang, akhirnya bumi akan sehat, tanah akan sehat. Nah, saat dia sehat akan memberikan semua yang dibutuhkan oleh tanaman, itu juga sesuatu yang sehat. Jadi tolong untuk dulur-dulurku yang memakai pupuk, selama ini memakai pupuk aur-auran, tolong dirubah untuk pemakaian pupuk. Satu, memakai pupuk yang seimbang. Jadi kalau nanti seimbang, saat proses tanah itu ya juga berproses dulu untuk melahirkan istilah iki barang sing arepe di nggih penguripane brambang iki ya seimbang. Jadi ini barangnya api, sing diwehno ning tanduran api, akhirnya tandurane mel api. Wis boh pokoke piye nek sampai nang ngresapi, nek aku ngomong ya iso aku ngene iki. Nah, itu yang kedua. Tanah yang akan ditanami selanjutnya akan menjadi rusak, akhirnya tanaman kita juga selanjutnya akan mengalami kendala. Nah, sore-sore iki pokoke ngoceh wae. Nah, untuk kali ini banyak kendala juga ini saat ini, ulat. Untuk penyakit ulat saat fase-fase bahaya ya saat usia segini dulu. Usia sekitar 13, mulainya tuh 13. Nanti perkembangan sampai 18. Untuk usia kayak gini juga sangat riskan. Jadi ini sampean kalau untuk usia segini kok tidak lekas dibasmi, nanti bahan merah sampean ini akan terlalu lama dijangkit oleh penyakit ulat. Jadi ini nek wis dinggoni uler, yo rasa suwi-suwi ndak dibasmi. Kok nek kesuwen dheweke akan berkembang malah. Jadi ini maksudnya berkembang ki ngene, dheweke iki semakin kuat. Mergo apa? Panganane cukup, sing dipangan ya sehat, malah mangan godhonge tidak beracun, akhirnya ulere sehat. Nek ulere sehat, mangane semakin kuat. Ya. Jadi tolong untuk bawang merah yang masih usia dini itu nanti sampai usia 25 hari. Kalau nanti sudah usia 25 hari, insya Allah kalau sudah bersih tanaman bawang merah sampean, selanjutnya itu penanganan ulatnya lumayan ringan. Sebab tunas sudah semakin banyak, akhirnya cara ukara Jawa wis ketel, udah rindang. Jadi semakin rindang, insya Allah untuk kaper juga cara mencelok iki lho, dheweke wis rumoso, ndak ada setan. Jadi memang untuk ini segini setannya banyak ini.
Jadi kaper mudah sekali. Lah sekali dia kena masuk telur, akhirnya telur melahirkan netes. Nah, ketambahan maneh karo kaper neh. Soalnya selah-selah cik dhewe cik iso nyelah-nyelah. Nah, untuk supaya tanaman sampean cepat ketel berkembang, ya kita memang selama ini harus sering, kalau bisa siram sore, kalau bisa, kalau tidak bisa ya pokoknya siram. Jadi untuk cuaca panas setiap hari siram tidak masalah. Nanti usia 40 hari yo digangi, jadi ini aja terus siram aja nek usia tua. Nah, untuk pengairan juga gitu, airnya ya dikurangi. Jadi pesan saya saat usia dini sampean harus ditekankan. Jadi ini brambang iki ampre supaya sampai umur selawe iki aja kena ular iki piye. Lah wingi nek wis umur selawe brambang sampean wis ketel sudah rindang, nanti buah merah sampean pertumbuhannya cepat lebat. Nah, kalau nanti ada ulat mudah untuk pembasmiannya. Mulane rata-rata ki brambang nek sing diserang ular ya sing endek, sing arang. Malah diserang, tapi lek sing rindang ketel dhuwur kok malah aman ndak. Sampean jajal dirasakno saiki, dieling-eling apa yo bener. Kok nek bener. Jadi kita usahakan saat usia gini loh. Ini usia pengujian kita. Jadi tanam buah merah untuk penyakit ulat kita diuji untuk fase pertama ya usia segini. Kalau usia segini kita tidak lekas bisa memberantas, selanjutnya dia akan terus sampai usia 30. Nah, seharusnya kan usia 25 itu buah merah sampean sudah bersih. Kalaupun ada ya wajar. Nah, nanti selanjutnya buah merah sampean perkembangannya tidak terganggu. Saat usia 30 sampai 36 kan buah merah kan bayi segini bisa lebat. Nah, nanti kalau usia 25 masih kita masih berperang dengan ular, bagaimana nanti buah merah bisa berkembang? Kan seharusnya umpama daun tunas ada 20. Ini kalau berkembang terus kan bisa 30-40. Lah, tapi kalau kena ular sampai ulat. Kalau kena ular atau ulat nanti akan berkurang. Jadi daun yang lama ini seharusnya usia daun ini untuk persiapan pembuahan ini akan hilang. Akhirnya tunas yang baru tumbuh. Untung kalau tunas baru tumbuh ini ndak kena juga. Tapi kalau kena nunggu tunas yang baru lagi. Akhirnya buah merah usianya makin bertambah, tapi pembuahannya sulit juga. Sebab memang untuk buah, untuk pembuahan ini memang dibutuhkan daun ini yang benar-benar sudah siap buah. Kalau buahnya tapi kan kalau daunnya banyak tapi belum siap berbuah ya harus menunggu rentang waktu yang cukup lama. Lah, itu nanti kalau tidak ada serangan lagi lah. Biasanya usia 40 itu mulai serangan fase kedua dulu. Nah, diingat-ingat untuk fase pertama bulir juga usia sekitar yang pernah saya bilang kemarin, sekitar usia 2 mingguan. Nah, untuk ulat fase pertama juga usia segitu dulu. Jadi usia segitu harus kita benar-benar teliti.
kalaupun ada ya kita beli obat yang memang benar-benar bisa menumpas secara cepat. Jadi ojo ditukono obat yang regane murah tapi malah tidak terarah, entek malah oke. Soalnya opo ora mandi enek wong ngomong ke jajal ke tuku maneh, akhirnya menghabiskan duit. Terus brambange iki ulere iki gandang mari-mari. Tuku neh obat neh. Ora mandi. Umure wis kadung tambah. Lah dalah wis. Engko cara gelem pulih. Engko nek wis usia tua. Lah usiane wis tua, sedangkan dia itu harus berproses buah. Akhirnya brambange ndak iso tumbuh secara umum. Jadi ini umumnya iki nek umur 40 ki wis brambang wis dhuwur kaku. Kuwi rung iso. Mergo kan tunase tunas muda. Umure malah tambah. Nah, ini pesan saya bagi dulur-dulurku kabeh. Dadi nek untuk pencegahan ulat inilah fase pertama. Pencegahan bulir juga fase pertama itu usia 2 minggu. Bahkan kalau ulat sama gerandong itu bisa mengawali. Kadang lagi tukul itu wis kena ular. Nah, nanti beda kalau saat cuaca ulat yang sangat ganas, biasanya kan bulan 7, bulan 8 itu fase pertama sudah menginjak baru menginjak umur 8 hari sudah dimasuki oleh ulat. Nah, makanya untuk petani-petani yang cerdas kita harus selalu mengamati. Nek wis kelebon uler, ya ndak digolekno obat sing mandi. Untuk kali ini saya memakai Brofea. Nah, nanti untuk Brofea memang sulit dicari. Bahkan duwe-duwe olo pengen Brofea sampean belum tentu dapat. Tapi kalau nanti cari belum dapat, sampean bisa memakai Fayegu. Langsung Fayegu dikasih 20 sama Gordonnya dikasih juga. Kalau Gordon 35. Nanti sampean untuk pengobatan diusahakan sekitar jam 8. Kalaupun bisa pagi ya pagi, enggak masalah. Pokoknya 2 itu diaplikasikan. Nanti selanjutnya kalau dilihat waktu sore keadaan itu biasanya bisa dilihat itu hening. Jadi biasanya ular enek sing metu malah gak metu. Ya wi biasanya ciri khasnya nek obat sampean bereaksi. Nah, kalau masih ada yang keluar dan dia terlihat sehat, besoknya diobat lagi. Nggak usah disiram, nggak apa-apa, langsung diobat lagi. Kalaupun memang tanah sampean sudah kering, ya disiram rapopo. Tapi lebih afdolnya untuk penanganan ulat itu jangan disiram. Jadi untuk pengobatan kedua jangan disiram, langsung diteplek neh. Ditewep lagi obatnya, akhirnya mengko obat iki wis berlapis. Insya Allah nanti yang sudah setep, biasanya setep itu nanti dia akan mengering. Jadi ciri khasnya, ciri-cirinya itu dia akan kering, dia ndak basah. Pokoknya ya nek kena uler dheweke iki mamanya putih-putih ya lho, dia terancang putih. Nanti kalau dia sudah kena obat kita itu kerjanya istilah piye ya, mandi lah.
nek mandi berarti daun sing kena uler sing apa ki terancang tadi nanti akan mengering. Jadi tidak basah, dia akan mengering, pucuknya akan mengering. Pokoknya nanti sampai akan paham, nanti juga akan saya kasih tunjuk nanti. Kalau suatu saat nanti akan saya kasih tunjuk. Jadi sing di mari diobat iki cara istilah iki keadaannya sembuh iki piye nanti ada. Insya Allah nanti saya akan kasih tunjuk. Jadi sampean ben paham. Jadi aku ngobat iki wis mari purung ya anu ya. Kira-kira mandi pogak nanti sampean akan tahu. Jadi yang saya bilang nanti akan mengering dia. Sebab apa? Kok ngering Mas? Iya. Karena ulat yang sudah makan dia akan sakit. Kalau dia akan sakit, dia akan berhenti makan. Dan kalau berhenti makan, ini yang kena, yang daunnya kena, yang tadi dimakan akan mengering. Nah, akan mengering sebab apa? Memang padha borok. Borok ki nek wis garing, maksudnya borok ki nek ije ketok ngilu, berarti borok itu belum sembuh. Lah nek wis garing, nah garing sampai teko anu ki ngelontok iso garing, berarti dheweke sembuh. Lah nek uga uler kemeng, bekas uler kemeng, cara dheweke masih di dalam masih makan, dia akan basah. Jadi ini basah ki bukan berarti berair, dia tetap hijau terus putih nerancang. Tapi kalau sembuh dia akan mengering. Nah, sampai pahami ya, dia akan mengering karena ulat di dalam tidak makan karena sudah istilahnya wong wis mendem, wis karek. Dia akan bertahan sampai berapa jam atau hari. Sebab apa? Kalau sudah tidak makan berarti ya gimana loh? Orang itu kalau sudah tidak bisa makan mau kemana? Nah, itu juga seperti ulat tadi. Nah, makanya untuk keduanya langsung bisa disikat kan saya bilang kan itu. Tidak usah disiram, langsung disikat. Terkadang ulat yang sudah setengah mati kalau kena air dia bisa sembuh juga. Makanya saya kan selalu bilang kalau pembasmian setelah pagi disiram nanti ditinggal makan atau sarapan rokokan nanti baru ngobat. Setelah diobat besoknya tidak usah disiram langsung diobat. Nanti untuk jogo-jogo kengko nek biasane ular arepe wis kelase wis setengah mati, nek kena banyu biasanya dhewek iki bisa pulih lagi. Makanya ndak usah disiram langsung diobat. Nah, mungkin sudah jelas dulur. Kita buktikan saja saat untuk pembasmian ulat di bulan 2 itu kan bulan penghujan. Sekali ulat masuk sulit sembuhnya. Karena kan gitu dulu. Dia sudah kena setengah mati, tapi terus hujan lagi. Dia tenaganya bisa pulih lagi, bisa sembuh. Makanya untuk pengobatan saat bulan 2 kalau sudah terjangkit ulat itu sulit. Nah, itu mainnya kita memang harus memakai insektisida yang sistemik. Sistemiknya harus kuat. Kalau tidak kuat nanti untuk racun yang ada di daun ini istilah iki piye ya? Cepet hilang. Wis lemah neh, kekuatane sistemiknya lemah pisan. Nek sistemiknya kuat, engko sampai bertahan berapa hari ya ulatnya tetap makan, ulat tetap akan mengalami
sakit. Dan kalau sudah tidak makan ya dibudal no. Jadi ini saya berpesan untuk dulur-dulurku yang tanamannya saat ini terjangkit ulat, mohon teori-teori tadi dipakai. Jadi ini kalau cari obat jangan yang cemen-cemen. Nanti cari Payego 20 cc dan nanti bisa Brofeya kali nanti kalau ada. Tapi untuk kali ini memang sulit untuk cari Brofeya. Nanti bisa beli di Lazada. Kalaupun tidak ada di Lazada ya cari-cari lagi di Shopee. Nanti kalau ndak ada ya beli aja Payego. Kita nikmati. Umpama kita beli sate ndak ada ya kita nikmati beli apa itu. Nanti akan enak juga. Yang penting awake dhewe iso ngempakno. Ya. Jadi bagi dulur-dulurku tolong yang saat ini bawah merahnya terjangkit ulat, tolong ora sah ditukono obat sing cemen-cemen. Kok malah kesuwen tanduran sampean sedang tuwek. Gak mari-mari ulere akhirnya malah tandurane saumure kok uler entok. Dadine mikire uler lah nek wis kadung condong ning uler sampean gak mikir nek cuacane elek, gak ngerti nek iki engko enek kudune sing jelas penyakit mbulir iki engko ya enek liwat. Lah tapi sampean kadung mikire ning uler tok. Lah engko ulere gak mari enek mbulir, enek bronto. Dadine diselesaikan satu tek tukono obat sing mandi. Jangan lupa juga untuk pemakaian fungisida sampean jangan sampai teledor. Ini nek wis kebacut kuwi tambah akeh ragate. Kok nek sampean bisa jaga-jaga dari awal, insya Allah untuk pemakaian fungisida atau insektisida lebih mayar. Ini barang kena kebacut di ragate malah akeh. Dulur ya. Untuk apa lagi ya ini ya? Untuk yang lagi tanam tolong diatur untuk pengairannya. Yang lagi tanam tolong diatur pengairannya. Jadi ini nek bar tanam siraman harus bagus. Siraman setiap hari sampai nanti bisa tumbuh biur. Selanjutnya siram aja sampai bawang merah sampean itu tanahnya kering. Nanti bawang merah sampean tidak bisa sehat, tidak bisa subur, tidak bisa seger ya. Nanti banyak lagi yang saya omongin tapi ini sudah jam 5:30. Cukup sekian dulur ya video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.